Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 37. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Q. Heru sedang bertamasya di Jepang. Wow, ia membeli 1 hamburger dan 3 gelas minuman seharga 700 yen. Ia membeli lagi 2 hamburger dan 1 gelas minuman seharga 600 yen. Berapa harga masing-masing dari 1 hamburger dan 1 gelas minuman? Oke, cara menyelesaikannya seperti ini. Oke, di sini untuk menyelesaikannya kita misalkan dulu ya, hamburger itu diwakilkan dengan huruf X sebagai hamburger. Kemudian untuk minuman kita misalkan sebagai Y adalah minuman. Maka barang-barang yang dibeli oleh Heru tadi dalam kalimat matematika ditulis sebagai berikut ya. Membeli 1 hamburger berarti 1X. 1X itu boleh langsung ditulis X saja. Angka satunya nggak usah. Dan 3 gelas minuman berarti tambah 3 gelas minuman yaitu 3Y. Ya kan? Minuman kan Y. Kalau minumannya 3 berarti 3Y. Sama dengan berapa tadi? 700 yen. 700 yen kita tulis 700-nya saja. Satuannya nggak usah. Kemudian satu lagi, ia membeli lagi 2 hamburger. Berarti gimana? 2X ya. Dan 1 gelas minuman. Berarti tambah 1Y. Nah, angka satunya nggak usah lagi ya, Dek ya. Sama dengan berapa yen? Ini 600 yen. Kemudian, kalau di sini kita mau mencari tahu harga hamburger, harga minuman, ini dua persamaan ini harus kita eliminasi dan kita substitusi. Tetapi tidak ada yang koefisiennya sama ya. Di sini X-nya koefisiennya 1, di sini 2. Ini Y-nya koefisiennya 3, di sini 1. Duh, kalau nggak ada yang sama ini berarti harus disamakan. Salah satunya aja, nggak perlu dua-duanya. Misalnya yang mau kita samakan yang X ya. Di sini 1, di sini 2. Agar menjadi sama caranya, yang atas ini kita kali aja 2. Yang bawah tetap itu atau boleh dikali 1. Sehingga menjadi yang atas ini dikali 2 semua ya. X kali 2 adalah 2X tambah 3Y kali 2 adalah 6Y sama dengan 700 kali 2 adalah 1400. Kalau yang bawah karena dikali 1 berarti tetap kita tulis 2X ditambah Y sama dengan 600. Nah, kalau udah begini bisa kita eliminasi. Yang kita eliminasi yang mana? Ini 2X dengan 2X ini. Agar hilang ini kita tambah apa kita kurang, Dek? Kita kurangi aja ya. Kan 2X dikurangi 2X habis atau 0 gitu. Terus yang ini 6Y dikurangi 1Y. Ya, 6Y kurangi Y itu sejatinya adalah 6Y kurangi 1Y. Berapa Y? 5Y. Sama dengan 1400 kurangi 600 adalah 800. Oke, 5Y sama dengan 800. Berarti Y sama dengan 800-nya kita bagi 5 aja ya. Nulisnya gini, 800 per 5. Berapa dong? Sama dengan 160. Jadi Y sama dengan 160. Y tadi apa? Y tadi adalah minuman. Artinya satu buah minuman ya atau 1 gelas minuman itu seharga 160 yen. Nah, ini Y-nya sudah ketemu, kita simpan dulu. Untuk kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang atas ini atau kita nyebutnya persamaan 1 atau persamaan yang bawah sini atau kita sebut persamaan 2. Boleh. Mau yang mana? Kak Sari mau masuk ke persamaan yang kedua aja ini ya. Oke? Coba kita tulis seperti ini caranya. Y sama dengan 160 disubstitusikan ke persamaan 2 gini ya, diperoleh. Oke, kita tulis ulang persamaan 2. Ini 2X plus Y sama dengan 600. 2X plus
Y sama dengan 600. Nah, 2X-nya ditulis, ditambah Y. Y-nya kita ganti angka yang sudah kita ketemukan tadi ya, 160 sama dengan 600. Nah, sekarang kalau mau menghitung 2X-nya, ini sama dengan 160-nya kita pindah ke sini. 600-nya tulis aja dulu. Kalau mau memindah dari kiri ke kanan, itu tandanya harus berganti ya. Dipindah dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri itu syaratnya tandanya ini harus berganti. Kalau dia tadinya adalah positif, berarti ke sini menjadi negatif ya. Positif 160 pindah ke sini menjadi negatif 160. Seperti itu syaratnya ya, Dek. Nah, sekarang kita hitung. 2X sama dengan 600 dikurangi 160 adalah 440. Sehingga X-nya saja sama dengan 440 dibagi 2. Menulisnya pakai per aja. Gini, 440 per 2. Sehingga ketemulah X sama dengan berapa? 220. Ini artinya apa? 1X itu nilainya 220. Nah, X tadi apa ya? X tadi adalah hamburger. Berarti satu buah hamburger harganya 220 yen. Kayak gitu. Dan udah ketemu. Ini tadi yang ditanya begitu kan? Berapa harga masing-masing dari satu hamburger dan satu gelas minuman? Ya udah, harga satu hamburger 220 yen, harga satu gelas minuman 160 yen. Ini hati-hati ya. Ini tadi minuman. Nah, yang di sini adalah hamburger. Untuk menuliskan jadinya seperti ini. Gini aja untuk kesimpulannya ya, untuk menjawab Q. Jadi, penyelesaian untuk sistem persamaan linear dua variabel di atas, itu disingkat SPLDV ya, adalah X sama dengan 220, Y sama dengan 160, yang berarti harga satu hamburger sebesar 220 yen dan harga satu gelas minuman sebesar 160 yen. Boleh seperti ini aja ya untuk menjawab soal Q di sini. Dan kalau kita baca di bawahnya, ini kan ada contoh 2. Ternyata contoh 2 itu persis soalnya dengan yang barusan kita kerjakan tadi, Dek. Lihat aja persamaannya ini. Tuh, ya. X ditambah 3Y sama dengan 700. Nih, kemudian 2X ditambah Y sama dengan 600. Ini, berarti kan sama persis ya. Ini penyelesaian untuk soal hamburger sama minuman tadi. Berarti ini sudah aja, bisa kita lewatin. Coba kita lihat hasil akhirnya sama nggak dengan punyanya Kak Sari tadi. Ini dia, kesimpulannya X-nya 220, Y-nya 160. Sama persis ya. Kita tadi juga nemunya gitu. X-nya 220, Y-nya 160. Atau kalau pada kesimpulan tadi juga nih. Nih, X 220, Y-nya 160. Jadi cara yang kita tempuh sudah benar ya. Seperti itu caranya. Oke. Untuk yang di sini kalian bisa baca ulang persis kok dengan yang Kak Sari jelasin tadi. Nah, sekarang waktu kita mengerjakan untuk soal 2 dan soal 3 di bawah. Ini dia, lihat dulu soal 2. Oke, soal 2 perintahnya selesaikan soal pada contoh 2 dengan mengeliminasi Y. Oke, sekarang jelas ya, contoh 2-nya kita kerjakan ulang tetapi dengan mengeliminasi Y. Artinya apa? Yang boleh dikurangi nanti adalah Y-nya. Kalau ini kan tadi yang dikurangi adalah X ya, berarti ini namanya mengeliminasi X. Nah, sekarang yang dieliminasi harus Y-nya. Berarti gimana? Ya ini, kita selesaikan dari awal lagi ya. Seperti ini caranya, Dek. Oke, langkah pertama untuk mengerjakan, kita tulis dulu sistem persamaan linear yang ada di sini ya, persis. Nah, begini, tandai yang atas ini sebagai persamaan ke-1, yang bawah sebagai persamaan kedua. Kemudian kita perhatikan, karena mau mengeliminasi Y, berarti ini harus kita samakan. Yang atas Y-nya 3, yang bawah Y-nya 1, kan belum sama. Kalau gitu harus dikali ya, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Oke, intinya kita hanya merubah yang bawah ini aja. Kalau yang atas biarin, dikali 1 itu kan berarti tetap. Ya udah, yang atas kita tulis dulu tetap ya. X tambah 3Y sama dengan 700. Nah, yang bawah ini kita kalikan 3. 2X kali 3 adalah 6X.
kemudian ditambah Y kali 3 adalah 3Y gitu ya. Sama dengan 600 kali 3 adalah 1800. Oke, kemudian kita apakan ini supaya 3Y dengan 3Y-nya hilang? Ditambah atau dikurang? Dikurang ya. 3Y dikurangi 3Y habis. Oke, kemudian ini X dikurangi 6X. Hati-hati. Caranya, X-nya ini kita ingat bahwa dia punya angka 1 sebenarnya. X itu sebenarnya adalah 1X. Jadi 1X dikurangi 6X ya. Kayak gini. 1 dikurangi 6. Berapa, Dek? Negatif 5 kan? Karena 1 dikurangi 6 adalah negatif 5. Berarti 1X dikurangi 6X adalah negatif 5X. Oke, sama dengan ini 700 kurangi 1800 adalah negatif ya. Negatif berapa? Seperti 1800 kurangi 700 aja, yaitu negatif 1100. Bingung nggak 700 dikurangi 1800? Gini. 700 dikurangi 1800. Kan kita kalau waktu di kelas 7 dulu, waktu SD dulu, taunya kan 1800 kurangi 700 ya. 1800 kurangi 700 itu kan 1100. Tapi ini dibalik loh, 700 kurangi 1800. Ya udah, berarti hasilnya negatif gitu aja kok. Oke, nah sekarang negatif 5X sama dengan negatif 1100, berarti X sama dengan, ya negatif 1100-nya ini diapakan dengan negatif 5? Dibagi. Menulisnya gini, negatif 1100 dibagi atau per ya, negatif 5, gitu deh. Sehingga nanti ketemu nilai X-nya sama dengan berapa? Kita hitung ya, 1100 dibagi 5 aja. Loh, negatifnya gimana, Kak? Negatif dibagi negatif kan positif. Jadi di sini nanti hasilnya positif. Tandanya nggak usah ditulis aja. Langsung angkanya aja nanti. Ya, 1100 dibagi 5. Caranya, 11 bagi 5 adalah 2. 2 kali 5 adalah 10 dikurangi. 11 kurangi 10 adalah 1. 0 yang ini turun menjadi 10. 10 bagi 5, 2 lagi. 2 kali 5, 10. Dikurangi 0 ya. 10 kurangi 10, 0. Terus 0 yang di sini turun. 0 bagi 5 adalah 0. Karena 0 kali 5 adalah 0. Dikurangi, dah habis. Jadi 1100 bagi 5 adalah 220. Nah, ketemu. Jadi X-nya sama dengan 220. Oke, langkah berikutnya, kalau X sudah ketemu, kita substitusikan. Ngomongnya agak susah ya. Kita substitusikan ke salah satu persamaan awal ini. Mau ke persamaan 1 boleh, mau ke persamaan 2 juga boleh. Kak Sari maunya ke persamaan 1 deh ya. Boleh ya, kita substitusikan. X sama dengan 220 disubstitusikan ke persamaan 1, gini, diperoleh. Nah, kita tulis dulu persamaan satunya tadi, X plus 3Y sama dengan 700 ya. X-nya kita ganti ini 220 ditambah 3Y sama dengan 700. Oke. Sehingga kalau mau mencari 3Y-nya sama dengan 700, ini 220-nya pindah ke kanan. Syaratnya kayak tadi. Ini kan positif. Kalau dipindah ke sini menjadi negatif 220. Ya, loh Kak, ini kan nggak ada tandanya positif. Iya, justru kalau nggak ada tanda itu berarti dia positif. Kalau negatif itu tanda shrednya atau tanda negatifnya itu wajib ditulis. Karena ini nggak ada tanda apapun, berarti dia positif. Nah, sekarang kita bisa hitung. Berarti 3Y sama dengan berapa dong? 700 kurangi 220 itu 480. Oke, 3Y sama dengan 480, berarti Y sama dengan 480-nya diapakan dengan 3? Dibagi, atau nulisnya per 3. Ya udah, 480 kalau dibagi 3 itu berapa ya? 160. Yes, ketemu. Jadi X-nya 220, Y-nya 160. Dan ini sesuai dengan yang tadi kita kerjakan di awal ya. Tetap hasilnya sama, ini dia. Jadi kesimpulannya pun sama nih.
Kayak gini ya. Jadi penyelesaian untuk sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah X sama dengan 220, Y sama dengan 160. Tetap seperti ini kesimpulannya ya. Jadi mau dikerjakan dengan cara mengeliminasi X, hasilnya akan sama dengan kalau dikerjakan dengan mengeliminasi Y. Jelas ya dek ya. Nah masalahnya berarti kalian harus bisa mengoperasikan dua-duanya. Nanti kalau ada perintah dari guru kalian yang dieliminasi X-nya, oke. Yang dieliminasi Y-nya, oke. Atau kalau nggak ada instruksi apapun, berarti kalian bebas mau mengeliminasi yang mana dulu nih, yang X dulu atau yang Y dulu, kemudian baru disubstitusikan ya. Seperti itu tadi langkah-langkahnya ya dek ya. Nih, oke. Udah deh berarti beres soal 2. Ini pengerjaan soal 2 kan tadi. Kesimpulannya sama ya dengan yang sebelumnya, jadi nggak Kak Sari tulis ulang. Intinya sama. Oke. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan ke soal 3. Soal 3, perintahnya selesaikan setiap sistem persamaan berikut. Ini ada 3 soal ya. Dan kita tidak disuruh mengeliminasi X apa Y. Berarti ini nanti bebas, kita suka-suka ya. Oke, seperti ini cara mengerjakannya. Untuk soal yang pertama dulu. 2X min 3Y sama dengan 12. 3X plus Y sama dengan 7. Oke, ini soalnya udah kusalin ya. Untuk soal yang pertama, 2X min 3Y sama dengan 12, kita tandai sebagai persamaan ke-1. 3X plus Y sama dengan 7, kita tandai sebagai persamaan kedua. Terus yang mau dieliminasi yang mana? Kak Sari mau mengeliminasi X apa Y ya? Enaknya Y aja deh, oke? Berarti harus kita kali berapa? Yang di atas ini kan sudah ada angka 3, yang di bawah 1 ya. Berarti kita jadikan 3 aja semuanya. Kalau gitu yang atas tetap atau dikali 1 aja. Nah, yang bawah kita kali 3. Kayak gini. Kemudian jadinya gimana? Yang atas kita tulis ulang. 2X min 3Y sama dengan 12. Yang bawah kita kalikan 3 semuanya. Hati-hati. 3X kali 3 adalah 9X. Positif Y dikali 3 adalah positif 3Y sama dengan 7 dikali 3 adalah 21. Oke, nah sekarang kita apakan nih? Tambah apa kurang supaya negatif 3Y-nya habis dengan positif 3Y. Kalau tandanya berbeda, ini otomatis langsung aja kalian tambahkan. Nanti bisa hilang ini. Seperti gini ya, negatif 3Y ditambah 3Y. Itu seperti 3Y kurangi 3Y. Habis. Oke, ingat-ingat kalau tandanya berbeda langsung aja ditambah. Sekarang ini, 2X tambah 9X. Berapa X? 11X. Kemudian, 12 tambah 21. Berapa tuh? 33. Angkanya cantik ya. 11X sama dengan 33. Berarti X sama dengan ya 33 dibagi 11. X sama dengan berapa dong? 3. Yes, X-nya sudah ketemu sama dengan 3. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya untuk mencari nilai Y-nya. Kak Sari mau masukin ke persamaan 1 aja. Kayak gini nulisnya. X sama dengan 3 disubstitusikan ke persamaan 1 diperoleh, oke, tulis dulu persamaan satunya. 2X min 3Y sama dengan 12. Nah, kita ganti X-nya dengan 3. Berarti 2X itu artinya 2 kali 3. Dikurangi 3Y sama dengan 12. Kemudian kita hitung 2 kali 3 adalah 6. 6 kurangi 3Y sama dengan 12. Nah, sekarang yang mau kita pindah ruas adalah ini dulu yang pertama, negatif 3Y. Kita pindah aja ke sini. Supaya apa? Supaya menjadi positif 3Y. Jadi nanti ngitungnya enak ya. Oke, jadi negatif 3Y kalau dipindah ke sini menjadi positif 3Y. Positifnya boleh diangan-angan aja, nggak usah ditulis. Kemudian 6-nya tetap. Nah, ini 12 kita pindah ke sini. 12 itu positif kan? Kalau dipindah ke sini menjadi negatif 12. Berarti ini 6 dikurangi 12 adalah negatif 6.
sama dengan 3Y. Sehingga Y-nya bisa dihitung dengan cara Y sama dengan negatif 6-nya dibagi dengan 3. Berapa ya negatif 6 dibagi 3? Negatif 2. Sudah selesai, Y-nya ketemu ya. Berarti kesimpulannya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 2. Untuk menulis kesimpulannya atau jadinya seperti ini deh. Jadi, gitu ya, penyelesaian untuk sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah X dulu yang disebut. X sama dengan 3, baru Y-nya. Y sama dengan negatif 2. Seperti ini. Ya, simple. Oke, itu tadi untuk pengerjaan soal yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke pengerjaan soal kedua. Sistem persamaan linearnya 3X kurangi 4Y sama dengan 10 dan 5X kurangi 8Y sama dengan 22. Oke, untuk soal yang kedua, ini udah kusalin ulang soalnya ya. 3X min 4Y sama dengan 10, terus 5X min 8Y sama dengan 22. Kita tandai yang atas sebagai persamaan ke-1, yang bawah sebagai persamaan kedua. Terus mau dieliminasi yang mana ini? Bebas ya. Kak Sari mau milih mengeliminasi Y saja, karena terlihat lebih simpel. Ini kan satunya 4, satunya 8. Berarti yang 4 aja kita kalikan 2. Yang 8 tetap ya, atau dikalikan 1. Nanti kan jadinya udah sama. Nah, yang atas dikalikan 2 itu untuk semuanya ini ya. Hati-hati. 3X kali 2 adalah 6X. Negatif 4Y kali 2 adalah negatif 8Y. Sama dengan 10 kali 2 adalah 20. Yang bawah karena dikali 1 berarti tetap 5X kurangi 8Y sama dengan 22. Nah, sekarang kalau mau menghilangkan 8Y dengan 8Y ini karena nilainya sama-sama negatif, berarti harus kita apakan? Harus kita kurangi. Kalau tandanya sama, harus kita kurangi supaya bisa hilang gini. Sehingga yang ini 6X kurangi 5X berapa X? 1X. Nah, satunya nggak usah. Langsung X-nya aja. Sama dengan 20 kurangi 22 adalah negatif 2. Dah ketemu untuk X-nya. Yes, X sama dengan negatif 2. Sekarang kita mau mencari nilai Y. Caranya kita substitusikan ya ke persamaan 1 atau 2 dari nilai X sama dengan negatif 2 ini. Tulis X sama dengan negatif 2 disubstitusikan ke persamaan yang mana? Pilih, bebas. Seandainya Kak Sari bisa dengar kalian langsung saat ini, enak deh. Mau ke persamaan 1 apa persamaan 2? Boleh. Persamaan 1 aja ya. Kayaknya angkanya lebih kecil ya. Gini. Disubstitusikan ke persamaan 1, diperoleh. Berarti yang harus kita tulis persamaan 1. 3X kurangi 4Y sama dengan 10. X-nya diganti angka negatif 2, berarti 3 kali negatif 2 dikurangi 4Y sama dengan 10. Nah, 3 kali negatif 2 itu berapa? Negatif 6 ya, dikurangi 4Y sama dengan 10. Lanjut, sekarang negatif 6-nya biarkan di situ. Yang kita pindah 2 orang ini. 10 pindah ke sini menjadi negatif 10. Negatif 4Y pindah ke sana menjadi positif 4Y. Ditulis aja langsung 4Y. Kemudian kita hitung negatif 6 kurangi 10, itu ngitungnya gini deh. Ada negatif 6, ada lagi negatif 10. Jadinya sekarang negatif berapa? Negatif 16. Angkanya digabung aja ya. Sama dengan 4Y. Berarti kalau mau mencari nilai Y-nya, Y sama dengan Y negatif 16 ini dibagi dengan 4. Gini nulisnya. Nah, negatif 16 dibagi 4 berapa dong? Tentu saja negatif 4. Ketemu ya. Kesimpulannya X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah negatif 4. Kita tuliskan. Jadi, penyelesaian untuk
sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah X dulu yang disebutkan ya. X sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 4. Selesai. Alhamdulillah. Ini cara mengerjakan soal yang kedua. Silahkan dicatat, yang hati-hati jangan sampai salah tulis ya. Kalau ada pertanyaan, tanya aja di kolom komentar. Atau nanti sekalian tanya di dalam grupnya Kak Sari juga boleh, supaya lebih leluasa. Untuk nomor WA, cara bergabung di grup nanti aja di akhir video ini. Nah, sekarang kita kerjakan dulu soal yang ketiga di sini. Negatif 2x ditambah 3y sama dengan negatif 9. Satu lagi, 4x min 5y sama dengan 15. Ini dia, oke. Nah, sekarang kita pilih mana yang mau dieliminasi duluan. Kak Sari mau mengeliminasi X-nya. Kenapa? Karena enak mengalinya kayak gini aja. Ini kan 2, di sini 4. Berarti yang atas aja kita kalikan 2, supaya jadi 4. Yang bawah tetap. Kalau mengeliminasi yang Y, bisa juga sih, tetapi harus 2 kali kerja dek. Yang atas dikali 5, yang bawah dikali 3, malah lebih ribet. Yang X aja ya. Caranya kita tulis di sini kali 2, yang bawah kali 1. Oke, sekarang yang atas semua harus dikali 2. Negatif 2x kali 2 adalah negatif 4x. Positif 3y kali 2 adalah positif 6y. Sama dengan negatif 9 kali 2 adalah negatif 18. Untuk yang bawah, karena dikali 1 berarti tetap. Tulis aja 4x kurangi 5y sama dengan 15. Nah, ini kan tandanya berbeda. Satunya negatif, satunya positif. Ingat tipsnya, kalau tandanya berbeda, ini langsung diapakan? Kurang apa tambah? Tambah aja ya. Sehingga ini langsung hilang. Sekarang 6y ditambah negatif 5y. Seperti 6 kurangi 5 aja. 6y kurangi 5y, 1y. Satunya nggak usah ditulis. Y aja. Sama dengan ini, negatif 18 ditambah 15. Berapa? Negatif 3. Yes, Y-nya langsung ketemu. Sama dengan negatif 3. Sekarang satu langkah lagi untuk mencari nilai X. Y sama dengan negatif 3 disubstitusikan ke persamaan. Yang mana? Mau persamaan 1 apa persamaan 2? Kak Sari mau yang persamaan 2 aja ya. Bebas sebetulnya, nanti hasilnya sama kok. Disubstitusikan ke persamaan 2 diperoleh. Kita tulis 4x min 5y sama dengan 15. Nah, y-nya kan yang diganti dengan angka negatif 3, berarti ini nanti 4x-nya tetap. Nah, ini dikurangi 5 kali negatif 3 sama dengan 15. Kita hitung ya. Berarti 4x-nya tetap dulu. Ini deh, negatif 5 kali negatif 3. Negatif kali negatif itu positif ya. Jadi negatif 5 kali negatif 3 adalah positif 15. Sama dengan 15. Terus kalau mau mencari 4x-nya, nah ini 15 yang di sini ditulis, ini deh, positif 15-nya pindah ke sini menjadi negatif 15. 4x sama dengan, nah loh, 15 kurangi 15 berapa? 0. Nggak ada masalah. Berarti X sama dengan 0 dibagi 4. Nulisnya 0 per 4. Berapa tuh 0 per 4? 0 dibagi berapapun ya, pasti hasilnya adalah 0. Udah, berarti X sama dengan 0. Kesimpulannya, X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan negatif 3. Kita tulis. Jadi, penyelesaian untuk sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah X dulu yang disebutkan. X sama dengan 0,
Y sama dengan negatif 3. Kayak gini ya. Selesai. Alhamdulillah. Berarti selesai juga ya tugas Kak Sari membantu kalian ngebahas soal di halaman 37 ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung aja di kolom komentar atau di dalam grup. Ini dia cara gabung ke grupnya di 081 456 10 9 8 7 0. Chat aja ya. Kak Sari aku mau dong dimasukkan ke dalam grup gitu ya. Nanti Kak Sari udah ngerti kok maksudnya. Selama grupnya belum penuh pesertanya, kamu masih berhak masuk ke dalamnya ya. Grupnya ada 2 macam dek, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri aja mau dimasukkan ke dalam grup yang mana, oke? Nah sekarang Kak Sari pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.